Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil rancang bangun UPS Unitable Power Supply dengan kapasitas 1000 watt menggunakan aki internal 9Ah yang terkoneksi ke panel surya disusun oleh Credo Saputra NRP 13 2017-096. Latar belakang, seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, kebutuhan manusia makin hari makin meningkat. Contohnya pada kebutuhan penggunaan energi listrik, kebutuhan manusia banyak menggunakan peralatan-peralatan elektronik yang canggih dan praktis. Meningkatnya konsumsi energi listrik, maka dari pihak PLN, pembangkit listrik negara, sebagai penyedia sumber energi listrik tidak mampu memenuhi pasokan listrik. Cara mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik bergilir, dibutuhkanlah pemasok daya cadangan untuk menjaga pasokan energi listrik menjadi stabil dengan menggunakan sistem UPS Unitable Power Supply. UPS adalah peralatan listrik yang dapat memberikan daya cadangan saat daya utama terputus atau padam. UPS juga termasuk sebuah sistem yang berdiri sendiri tanpa sistem suplai tenaga listrik PLN dan berfungsi untuk melindungi proteksi peralatan elektronik dari berbagai kerusakan. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Merancang bangun sebuah UPS Unitable Power Supply dengan kapasitas 1000 watt menggunakan baterai internal 9Ah. 2. Menerapkan serta menganalisa tegangan dan arus pada baterai dengan membandingkan sumber dari PLN dan di backup oleh inverter yang bersumber dari baterai. Batasan masalah. 1. Tidak membahas lebih dalam tentang PLN, tidak membahas lebih dalam panel surya. 2. Hanya menguji berapa lama tahan baterai dan berapa lama pengisian baterai. 3. Tidak membahas lebih dalam tentang baterai eksternal 9Ah. Tinjauan pustaka. UPS Unitable Power Supply adalah komponen penting dalam sistem kontrol yang berguna menyimpan energi listrik sementara. Penyimpanan energi ini dilakukan di dalam baterai UPS ini, di mana baterai ini memiliki kapasitas tertentu sesuai dengan kebutuhan beban. Inilah gambar keseluruhan Unitable Power Supply. Alur keseluruhan kerja alat yaitu memiliki dua sumber, yaitu PLN dan panel surya, yaitu memprioritaskan pengisian awal dari PLN mengalir ke charger, kemudian charger ini mengalir ke baterai 12 volt, kemudian akan mengalir ke inverter. Inverter ini menjadi 220 volt dan bisa langsung ke beban, tetapi di sini akan mengalir ke relay. Relay LY4N yaitu sebagai otak utama dari UPS. Kemudian ini mengalir ke sonop. Sonop ini bisa memonitoring beban yang kita pakai, apa kipas angin dan lampu dan lain-lainnya. Rancangan pengawatan PCU yaitu berupa diagram alir keseluruhan alat. Pertama, PLN akan mengalir ke charger, charger ini akan mengalir ke relay, relay ini akan mengalir baterai, kemudian baterai ini akan mengalir ke inverter, inverter ini akan mengalir ke sonop. Sonop ini ialah untuk memonitoring beban. Dan di siang hari bisa di pengecasan baterainya lewat dari panel surya. Panel surya ini akan mengalir ke ECC, kemudian ECC ini berfungsi untuk memonitoring arus dan tegangan yang mengalir dari panel surya, dan ECC ini akan mengalir ke baterai, baterai ini akan mengalir ke inverter, inverter ini akan langsung ke bisa beban, tetapi di sini akan melalui relay. Nah, di sini hasil pengujian dan pengisian baterai di BAM 4 saya, yaitu nilai tegangan awalnya yaitu sebesar 201 dan arusnya 0,72 ampere dari tegangan AC. Kemudian yang tegangan awal dari baterai yaitu berkisar 12,55 volt, kemudian arusnya 583 ampere. Di sini saya jelaskan tegangan DC awal hasilnya sebesar 12,55 karena terjadinya ada lonjakan awal dari PLN, tetapi semakin lama pengecasannya nilai tegangannya semakin menurun dan arus DC awal sebesar 5,83 ampere. Pengisian baterai dilakukan pada pukul 12.30 dengan tegangan baterai awalnya yaitu sebesar 11,7 volt. Karena di sini membatasi
kapasitas baterai, jadi kami mematokkan 11,7 yaitu untuk baterai untuk dicas kembali, karena agar menjaga kualitas baterai agar tidak cepat rusak. Di sini nilai tegangan akhir saat pengisian indikator baterai 9H yaitu maka disimpulkan dibutuhkan waktu selama 1 jam 10 menit untuk pengisian sampai baterai full dengan tegangan baterai didapat sebesar 13,3 volt, karena semakin lama pengisian dari PLN tegangannya AC makin menurun. Yaitu di sini ya tegangan akhirnya yaitu 198 volt, arus AC-nya 0,12 ampere. Kemudian dari DC yang dari baterai tegangan akhirnya 1343 volt, arus DC-nya 0,70 ampere dan tegangan baterai akhirnya 13,3 volt. Di sini hasil grafik pengisian baterai yaitu yang di atas pengisian tegangan baterai AC dan tegangan DC. Kemudian di sini ada pengisian arus baterai yaitu dari arus DC baterai dan arus AC PLN. Di sini untuk selanjutnya untuk hasil pengosongan beban yaitu memakai kipas angin 45 watt yaitu beban induktif. Yang atas tegangan baterai, kemudian yang merah arus baterai. Pengosongan beban pada kipas angin ini termasuk normal dalam pemakaian baterainya dan menghemat energi dalam pengosongan beban induktif dengan kipas angin 45 watt dilakukan pada pukul 11.44 waktu Indonesia Barat sampai dengan 12.54 waktu Indonesia Barat sehingga memakan waktu selama 1 jam 10 menit. Hasil pengosongan resistif lampu pijar 40 watt. Di sini hasilnya tegangan baterai yang warna biru dan arus baterainya yang merah. Pengosongan beban lampu pijar ini termasuk tidak hemat energi per wattnya. Pemakaiannya rendah karena pengujian hanya bisa dilakukan sebanyak 6 percobaan saja sehingga memakan waktu selama 54 menit. Kemudian hasil pengosongan beban resistif lampu CFL 45 watt yaitu terlihat yang biru tegangan baterainya, yang merah arus baterai dan ampere. Pengosongan pada lampu CFL 45 watt ini bisa bertahan selama 1 jam 3 menit, lebih hemat energi daripada pengosongan pada lampu pijar. Lampu CFL juga memiliki umur yang lebih panjang dan cahayanya lebih terang daripada lampu pijar. Selanjutnya hasil pengosongan beban resistif lampu LED 45 watt. Yang warna biru yaitu tegangan baterai, kemudian yang merah arus baterai. Pengosongan pada lampu LED 45 watt ini bisa bertahan selama 1 jam menit, lebih hemat energi daripada pengosongan pada lampu pijar. Lampu LED ramah lingkungan daripada lampu CFL dan lampu pijar. Cahayanya lebih terang daripada lampu pijar dan tidak menghasilkan panas yang berlebih daripada lampu lainnya. Kesimpulan dari bab 4 ini yaitu pertama, 1, keuntungan rancang bangun UPS yaitu menstabilkan dan memberikan cadangan listrik sementara dibantu oleh panel surya. 2, hasil pengisian sumber PLN didapatkan nilai tegangan tidak mencapai 220 volt, mengakibatkannya nilai tegangan tidak stabil dan dikarenakan padatnya penduduk, banyaknya pemakaian listrik dan jauhnya lokasi pengujian dari trafo distribusi. 3, pengosongan beban peneliti membatasi kapasitas beban maksimal 45 watt karena kapasitas baterai yang dipakai pada rancang bangun ini hanya sebesar 9 Ah, gunanya untuk menjaga kestabilan dan kesehatan baterai pada UPS. Saran pertama, 1, UPS ini bisa dikembangkan lagi dengan menambah kapasitas baterai yang lebih besar lagi dan bisa dikembangkan lagi menggunakan Arduino dan Android sebagai monitoring beban. 2, saat pengisian baterai lebih baik diuji jauh dari lingkungan penduduk dan dekat dengan trafo distribusi agar nilai tegangan PLN yang stabil. Selanjutnya saya akan menampilkan review alat pengujian unitable power supply saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triidu Saputra, NRP 13/2017-096. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil saya, yaitu rancang bangun UPS Unitable Power Supply dengan kapasitas 1000 watt menggunakan aki internal 9Ah yang terkoneksi ke panel surya. Di sini ada keseluruhan komponen UPS, yaitu terdiri dari relay LIN 4N, kemudian ada baterai 9Ah, ada sono 4R2, di bawahnya ada aki charger portable kapasitasnya 6 ampere, kemudian ada inverter 1000 watt PSW, dan ada juga panel surya kapasitasnya 30 WP dan mereknya monokristal, dan ada KWA meter, kemudian ada SCC. Di sini saya untuk pengujian alatnya yaitu ada dua sumber, yaitu memprioritaskan pengisian awal dari PLN, kemudian di backup oleh panel surya untuk di siang hari. Nanti kita uji untuk bebannya, yaitu memakai lampu LED 45 watt. Kita coba. Kita cocokkan PLN, sudah tercolok dari UPS. Kita hidupkan inverternya. Nah, di sini saya akan menekan tombol hidup dari sono. Hidup. Dan kita coba lagi, kita putuskan dari sumber utamanya dari PLN, apakah lampu ini mati atau tidak. Nah, mati. Tidak kan? Di sini ialah ketika PLN putus, inverter ini langsung membackup dari PLN dan tidak ada jeda mati pun. Yaitu untuk pengujiannya memakai KWA meter untuk keluaran dari AC dan DC untuk tegangan baterainya. Itu saja untuk pengujian dan review alat saya. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.